Perkenalkan, nama saya Odilia Taus, NPM 41220029, semester 4A. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan praktikum mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen lahan kering. Manajemen lahan kering adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah lahan yang memiliki curah hujan yang rendah dan ketersediaan air yang terbatas. Manajemen lahan kering adalah salah satu kunci untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melestarikan lingkungan di daerah kekeringan. Yang kedua, pengertian lahan kering dan permasalahannya. Lahan kering adalah lahan yang memiliki curah hujan yang rendah dan ketersediaan air yang terbatas. Permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, kekeringan. Kekeringan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi dalam lahan kering. Kekeringan dapat menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Yang kedua, erosi tanah. Erosi tanah adalah masalah serius yang dihadapi dalam lahan kering. Erosi tanah disebabkan oleh angin, air, dan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah hingga degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses di mana lahan kering kehilangan produktivitasnya. Degradasi lahan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekeringan, erosi tanah, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Yang berikut metode pengolahan pertanian lahan kering. Berikut beberapa metode pengolahan pertanian lahan kering yang umum diterapkan. Yang pertama, pengolahan air, yaitu panen air hujan. Membangun sistem penampung air hujan seperti waduk, embung, dan talang air untuk menampung air hujan saat musim hujan dan menggunakan untuk irigasi saat musim kemarau. Yang kedua, irigasi, yaitu membangun sistem irigasi yang efisien seperti irigasi tetes dan irigasi surya untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meminimalkan penguapan. Yang ketiga, konservasi air. Melakukan praktik konservasi air seperti menanam tanaman penutup tanah, membangun terasering, dan menerapkan teknik pengolahan tanah yang tepat untuk mengurangi erosi dan meningkatkan retensi air di tanah. Metode yang kedua yaitu pengelolaan tanah. Dilakukan dengan yang pertama, penambahan bahan organik. Menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, atau sisa tanaman ke tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air. Yang kedua, pengolahan tanah yang tepat. Melakukan pengolahan tanah yang tepat seperti pengolahan tanah konservasi untuk mengurangi kerusakan struktur tanah dan meminimalkan erosi. Yang ketiga, penanaman tanaman penutup tanah. Menanam tanaman penutup tanah seperti legum atau rumput untuk mencegah erosi tanah, meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah, dan menekan pertumbuhan gulma. Metode yang ketiga yaitu pemilihan tanaman. Dilakukan dengan yang pertama, memilih tanaman tahan kekeringan. Memilih tanaman yang tahan kekeringan seperti sorghum, jagung, kacang tanah, dan singkong untuk memaksimalkan produksi panen dan ketersediaan air yang terbatas. Yang kedua, penerapan pola tanam. Dengan menerapkan pola tanam yang tepat seperti rotasi tanaman, tumpang sari, untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengendalikan hama dan penyakit, dan memaksimalkan penggunaan lahan. Metode yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan metode pengendalian hama dan penyakit yang ramah di lingkungan menggunakan metode pengendalian hama seperti biokontrol, pestisida nabati, dan penangkap hama untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua, penerapan praktik sanitasi tanaman. Menerapkan praktik sanitasi tanaman seperti pemangkasan cabang yang terserang hama, pemusnahan tanaman yang sakit, dan pembersihan sisa-sisa panen untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Metode yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi tepat guna. Dengan cara yang pertama, memanfaatkan teknologi tepat guna seperti pompa air tenaga surya, alat penyiram irigasi hemat air, dan alat pengolahan tanah minimal untuk meningkatkan efisiensi pengolahan air dan tanah di lahan kering.
Yang kedua, mengikuti pelatihan dan penyuluhan. Dengan mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan pertanian lahan kering yang berkelanjutan. Yang ketiga, penerapan metode-metode pengelolaan pertanian lahan kering secara berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah lahan kering. Yang berikut, manajemen kesuburan tanah di lahan kering. Menjaga kesuburan tanah di lahan kering merupakan hal yang harus untuk meningkatkan produktivitas lahan dan menjaga ketahanan pangan. Berikut beberapa strategi utama dalam menjaga manajemen kesuburan tanah di lahan kering. Strategi yang pertama yaitu pengelolaan tanah konservasi. Mengolah tanah sedemikian rupa hingga tidak merusak tanah, melainkan dengan upaya-upaya yang diterapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas tanah serta mengantisipasi terjadinya aliran permukaan tanah dan pengucian hara atau erosi dan longsor. Strategi yang kedua yaitu peningkatan kesuburan tanah dengan manajemen bahan organik, seperti mengaplikasikan pupuk organik dan mulsa organik. Strategi yang ketiga yaitu pada tanah-tanah tertentu yang pH-nya masam, perlu tanaman yang tahan terhadap kandungan aluminium dan perlu dilakukan pengapuran untuk menetralkan pH yang masam tersebut. Strategi yang keempat yaitu penggunaan tanaman yang pertumbuhannya relatif cepat karena sikatnya musim hujan, toleran terhadap temperatur yang tinggi pada musim kemarau. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian pupuk organik, manfaat dan keunggulannya. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak. Pupuk organik diolah melalui proses dekomposisi atau fermentasi yang menghasilkan bahan organik yang kaya akan unsur hara dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Yang berikut manfaat pupuk organik. Pupuk organik memiliki berbagai manfaat untuk tanah dan tanaman. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik yang kaya akan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara ini membantu meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil panen. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Pupuk organik membantu memperbaiki struktur tanah seperti meningkatkan porositas tanah. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air dan udara yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Pupuk organik mengandung mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah, seperti bakteri, pengikat nitrogen, dan jamur pelarut fosfat. Mikroorganisme ini membantu meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Yang keempat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Pupuk organik membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Hal ini karena pupuk organik membantu meningkatkan kesehatan tanah dan tanaman. Yang kelima, ramah lingkungan. Pupuk organik merupakan pupuk yang ramah lingkungan karena tidak mencemari tanah dan air. Pupuk organik juga tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Berikut keunggulan pupuk organik. Pupuk organik memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan pupuk anorganik. Antara lain yang pertama, lebih tahan lama. Pupuk organik memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini karena pupuk organik secara perlahan dilepaskan ke tanah dan diserap oleh tanaman. Yang kedua, lebih aman. Pupuk organik tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Pupuk organik adalah pupuk yang ramah lingkungan karena tidak mencemari tanah dan air. Yang keempat, lebih mudah didapat. Pupuk organik dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan alami yang mudah didapatkan. Yang berikut saya akan menjelaskan proses pembuatan dari mol, biochar, dan kompos biochar disertakan dengan manfaat dan keunggulannya masing-masing. Yang pertama, mol atau mikroorganisme lokal. Mol adalah larutan yang mengandung mikroorganisme menguntungkan
yang bermanfaat bagi tanaman. Manfaat mol adalah membantu tanaman dalam menyerap unsur hara, meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan merangsang pertumbuhan tanaman. Keunggulan dari mol atau mikroorganisme lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Yang kedua, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan tanaman. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah. Yang kelima, meningkatkan kesuburan tanah. Yang keenam, ramah lingkungan dan tidak mencemari tanah. Yang ketujuh, mudah dibuat dan murah. Pertama, saya akan menjelaskan proses pembuatan mikroorganisme lokal atau mol air beras. Alat yang harus disiapkan yaitu berupa baskom plastik, ember, dan botol bekas air minum mineral besar. Dan bahan yang harus disiapkan yaitu berupa air beras sebanyak 2 liter, gula merah bisa diganti juga dengan gula pasir, dan air kelapa sebanyak 2 liter. Proses pembuatan mikroorganisme lokal dilakukan dengan memasukkan air beras ke dalam ember yang telah disediakan, lalu dicampur dengan air kelapa dan gula merah atau gula pasir, lalu diaduk hingga tercampur. Setelah semua bahan tercampur, dimasukkan ke dalam botol plastik, lalu ditutup rapat, difermentasikan, disimpan di tempat yang tidak langsung terpapar cahaya matahari selama 1-2 minggu. Dalam masa fermentasi tersebut, dalam 2-3 hari, tutup botol harus dibuka agar gas yang tertampung di dalam botol tersebut dapat terbuang. Yang berikut biochar. Biochar adalah arang karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan organik dengan oksigen terbatas. Biochar memiliki banyak manfaat bagi tanah dan tanaman, seperti yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air. Yang ketiga, mengurangi emisi rumah kaca. Yang keempat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres. Yang kelima, membantu menstabilkan pH tanah. Keunggulan dari biochar yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres. Yang kelima, membantu menstabilkan pH tanah. Yang keenam, memperbaiki struktur tanah. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Kedua, pembuatan biochar sekam padi. Bahan sekam padi secukupnya sesuai kebutuhan. Alat yang pertama, kontiki atau corong berlubang, dapat dibuat dari seng. Yang kedua, sekop. Tahap pembuatan. Pembuatan biochar dengan corong. Corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah yang datar. Kedua, tumpuk sekam mengelilingi corong, membumbung semakin tinggi ke bagian atas corong. Setelah semua bahan ditumpuk mengelilingi corong, membentuk seperti gundukan di sekitar corong, lakukan pembakaran di dalam corong dengan terlebih dahulu memasukkan daun kering atau bahan kering lainnya yang mudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan sebagai starter atau pada awal saja dalam pembakaran sekam. Kontrol pembakaran sekam agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau nyala langsung pada tumpukan sekam, sebab pembuatan arang ini merupakan proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan abu. Pembakaran sempurna dalam proses ini hanya akan terjadi di dalam corong. Ciri biochar yang sudah jadi yaitu sekam padi akan berubah menjadi arang. Setelah sekam padi berubah menjadi arang, sekam tersebut disiram menggunakan air agar cepat dingin, kemudian dimasukkan ke dalam karung
untuk disimpan. Yang berikut, kompos biochar. Kompos biochar adalah campuran biochar dan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang. Kompos ini memiliki banyak manfaat daripada kompos biasa. Seperti yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah lebih lama. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air lebih lama. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca lebih banyak. Yang keempat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lebih lama. Yang kelima, membantu menstabilkan pH tanah lebih lama. Yang berikut keunggulan dari kompos biochar. Yang pertama, menggabungkan manfaat biochar dan kompos. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah lebih lama. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air yang lebih lama. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kelima, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres. Yang keenam, membantu menstabilkan pH tanah lebih lama. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Yang kedelapan, memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, proses pembuatan kompos biochar. Cara pembuatan: yang pertama, siapkan mol air beras yang telah difermentasi, gula, dan air dicampur secara merata, dan alat berupa sekop. Siapkan bahan-bahan bokasi berupa arang sekam, pupuk kandang, dedak, dan juga mulsa organik berupa daun-daun. Bahan bokasi yang telah disiapkan disiram dengan campuran tadi. Pencampuran dilakukan di tempat yang kering, dilakukan secara merata. Setelah semua bahan tercampur, bahan tersebut ditutup dengan karung. Suhu tumpukan dipertahankan antara 40-50 derajat. Untuk mengontrolnya, setiap 3-4 hari, bahan tersebut harus dibalik, didiamkan sebentar agar suhunya turun, kemudian ditutup kembali. Demikian seterusnya. Proses berlangsung 3-4 minggu. Setelah bahan bokasi jadi, karung dibuka. Bokasi dicirikan dengan warna hitam, gembur, tidak panas, dan tidak berbau. Dalam kondisi seperti itu, bokasi telah dapat digunakan sebagai pupuk. Yang berikut kandungan unsur hara dan mikroorganisme dalam pupuk organik. Yang pertama, unsur hara makro. Pupuk organik mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat, dan kalium, meskipun kadarnya tidak setinggi pupuk anorganik. Yang kedua, unsur hara mikro. Pupuk organik mengandung unsur hara mikro yang penting bagi tanaman seperti boron, tembaga, besi, mangan, dan seng. Yang berikut mikroorganisme. Pupuk organik mengandung mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman seperti bakteri pengikat nitrogen, jamur pelarut fosfat, dan bakteri pelarut kalium. Yang keempat, proses pengaplikasian pupuk pada tanaman. Sebelum mengaplikasikan pupuk, kita harus menggali dulu lubang dengan ukuran 40 cm untuk panjang dan lebarnya. Setelah lubang yang kita gali sesuai dengan ukuran yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah kita mengaplikasikan pupuk pada tanaman dengan cara memasukkan pupuk pada lubang yang tadi kita gali, kemudian ditutup dengan tanah yang tadi kita gali, kemudian ditutup lagi dengan mulsa organik yang tadi kita cabut pada tanah tersebut. Berikut beberapa alasan kenapa pupuk organik harus diaplikasikan ke dalam tanah. Yang pertama, menyediakan unsur hara. Mikroorganisme dalam pupuk organik akan menguraikan bahan organik dan menghasilkan unsur hara yang mudah diserap oleh tanaman. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air, dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Yang ketiga, mengurangi hama dan penyakit. Pupuk organik membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Pupuk organik merupakan pupuk yang ramah lingkungan karena tidak mencemari tanah dan air.